Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk apa menyaksikan cahaya Allah dengan mata hati? Banyak alasan. Kita akan sebutkan satu persatu. Pertama, menyaksikan cahaya Allah ini adalah untuk mempunyai hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan menyaksikan cahaya Allah, kita benar-benar meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada orang yang menemukan Allah itu dengan dia menggunakan logikanya. Oh, keberadaan alam semesta ini adalah bukti adanya pencipta, misalnya. Benar. Lalu juga ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang menemukan Allah SWT dengan belajar di bangku sekolah, dia menemukan Allah SWT. Ada juga yang menemukan Allah itu dari keturunan-keturunannya, misalnya ayahnya Islam, terus ibunya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya terus ke atas Islam. Nah, dia menemukan Allah dari sana. Nah, orang yang tidak puas dengan semua itu, tidak puas dengan tradisi turun-temurun untuk menemukan Allah, tidak puas dengan akalnya, tidak puas dengan segala sesuatu yang dia gunakan untuk menemukan Allah, maka dia bisa menemukan Allah itu dengan menyaksikan cahayanya. Karena dengan menyaksikan cahaya Allah berarti ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyaksikan cahaya Allah. Jadi dia secara sangat singkat, bisa disingkat, dia menyaksikan Allah, tapi dia menyaksikan cahaya Allah. Allahu nur, bahwa Allah cahaya. Mathalu nurihi, Allah cahaya, kita tidak bisa membahasnya, tapi mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Nah, kita yang bahas itu yang agak mendalam, kamishkatin. Jadi alasan pertama ini untuk menghilangkan keyakinan di dalam hati bahwa nanti kita ini yakin bahwa Allah itu benar-benar ada dengan menyaksikan cahayanya dengan cahaya hati. Yang pertama. Yang kedua, alasannya untuk apa menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk memasukkan cahaya Allah itu ke dalam hati. Nah, ketika cahaya Allah itu masuk ke dalam hati seorang murid, maka hati itu dipenuhi dengan cahaya. Memang bertahap, dari misalnya cahaya, lalu terus berzikir, setelah berzikir dan istiqomah, terus mengikuti kewajiban agama, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, rukun Islam dilakukan semua, misalnya dia mampu haji, terus dia menambah dengan nawafil, dengan perbuatan sunnah misalnya, maka cahaya di dalam hatinya itu semakin terang benderang. Nah, ketika cahaya itu sudah memenuhi hatinya, maka hatinya dipenuhi dengan cahaya. Nah, ketika hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya, maka Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadz zulumati ilan nur, bahwa Allah yang akan mengurus orang-orang yang beriman. Ketika cahaya iman itu dimasukkan ke dalam hatinya, maka hatinya ini yang asalnya gelap gulita, dia dipenuhi oleh cahaya iman. Setelah cahaya iman ini memasuki hatinya, maka tidak ada lagi, setelah dipenuhi
hati ini dipenuhi oleh cahaya iman, maka hatinya itu tidak ada lagi ruang untuk kegelapan. Perlu dimengerti bahwa di dalam bahwa cahaya iman ini bisa disaksikan ketika kita ini dalam keadaan tersadar, yaqzatan, sadar. Jadi cahaya iman itu bisa disaksikan dengan kita dalam keadaan sadar. Caranya bagaimana menyaksikan iman itu? Ya, caranya itu sudah ada di video sebelumnya, bagaimana cara menyaksikan, caranya bermusyahadah. Jadi ini dua alasan untuk apa menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan pada alasan berikutnya di sesi selanjutnya insyaallah. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid.